Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Fitri selaku pembina Majelis Taklim, kedua orang tua mempelai yang juga saya hormati, ayahanda tercinta yang kebetulan mendampingi saya, dan yang berbahagia adik kita, kedua mempelai yang paling bahagia hari ini ya, yang mudah-mudahan bersandingnya mereka hari ini menjadi catatan bersejarah di dalam hidup mereka. Sebelumnya saya mohon maaf ya, kalau memang posisi saya tadi mengisi jadwal khatib Jumatnya di Teluk Bayur ya. Jadi setelah dari Teluk Bayur sempat ganti kostum sebentar ke rumah ya, karena kalau saya pakai jubah ke sini nggak lucu juga rasanya ya. Jadi harus ganti kostum sehingga telat. Nah, kalau tadi nunggu katanya 3 jam, jangan salahkan saya, karena yang saya tahu jam 14 Bu ya. Jadi lewat dikit. Bapak Ibu majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat karunia sehingga pada hari ini kita bisa kembali bertatap muka di dalam acara majelis taklim yang dibungkus dengan model baru ya. Model barunya saya berada di panggung pengantin ya, yang lama banget ya. Kalau dulu masa-masa perkawinan ada resepsinya memang biasa saya, tapi entah berapa puluh tahun baru kali ini yang kembali lagi nih manggung ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernikahan yang digelar hari ini ya, sebagaimana yang juga sudah kita pahami bahwa ketika sudah waktu dan masanya anak manusia itu dipertemukan oleh Allah, dua insan anak manusia yang saling cinta, saling sayang, saling kasih, lalu kemudian direstui oleh kedua orang tua, maka mereka hanya diikat oleh kata atau kalimat, lalu kemudian boleh setiap laki-laki dan perempuan kalau sudah diikat oleh yang namanya pernikahan, maka sah sudah menjadi sepasang suami istri. Mbah Min, ini mic-nya kenapa gini Mbah? Gak nyaman ini.
Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa ketangkap walaupun putus-putus ya. Jadi yang paling bahagia hari ini adalah selain kedua orang tua, kedua mempelai, tapi yang paling bahagia itu adalah kedua pasangan ini, Mbak Elin sama Mas Misran. Nah, ini yang ditunggu-tunggu, dinanti-nantikan oleh mereka. Mudah-mudahan kalau mereka buka diare dan memorinya, sejak kapan mereka kenalan, sejak kapan bertemu, sejak kapan ditembak, sejak kapan berencana, biasanya itu ada dalam memori mereka. Dan semua itu tercatat rapi sehingga menjadi bagian kenangan dalam hidupnya. Tetapi yang lebih terpenting adalah bahwa hari akad nikah di mana manusia, laki-laki dan perempuan diperjodohkan bukan karena orang tua, bukan karena keduanya, tetapi kita yakin jodoh itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar puluhan tahun bersama menjalin kasih sayang, tapi kalau Allah belum memberikan jodohnya, kalau dia bersama dengan orang di luar kampung ya, bersama menjalin hubungan, tapi kalau belum jodohnya, ternyata yang di samping rumah itulah jodohnya. Dan ketetapan ini harus kita yakini bahwa jodoh itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 hal yang menjadi ketetapan Allah dalam hidup ini. Pertama itu rezeki, yang kedua jodoh, kemudian yang ketiga adalah maut. Itu rahasia yang tidak kita ketahui, kita berjodoh sama siapa, rizki kita nanti bagaimana, kemudian kapan ajal kita dijemput Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini Bapak Ibu, kita sudah tahu bahwa adik kita, saudara kita, anak kita ini berjodoh hari ini. Maka setiap kita yang hadir mendoakan semoga jodoh mereka ini tidak hanya sampai waktu-waktu tertentu, tapi harapannya mautlah yang memisahkan keduanya. Ada orang bilang mudah-mudahan sampai kakek nenek. Jangan dong ya. Kalau kakek nenek berarti nanti sudah kakek nenek pisah dia. Ya. Jadi kita berdoa itu sampai akhir hayat hidup dipisahkan oleh maut. Itu yang menjadi keinginan kita. Nah, dalam kesempatan singkat ini ya, tip untuk menjadi keluarga bahagia. Yang pertama, ini bukan hanya dipesankan kepada kedua mempelai, tapi juga kepada diri saya dan juga kepada kita semua. Yang pertama, untuk menjadi bahagia lahir dan batin dalam membangun rumah tangga itu adalah kepercayaan. Hari ini kepercayaan antara masing-masing pasangan itu betul-betul hampir-hampir buram, kabur, tak nampak, tak terlihat. Sehingga kepercayaan satu dengan yang lain itu kadangkala sulit untuk dibuktikan. Sebenarnya yang menjadi kunci utama kebahagiaan dalam keluarga itu adalah saling percaya satu dengan yang lain. Nah, kalau masih ada di antara pasangan kita menyembunyikan sesuatu sehingga kepercayaan itu mulai menurun, mulai memudar, maka itu adalah tanda-tanda tidak baiknya dalam kehidupan berumah tangga.
Makanya Bapak Ibu harus tanamkan dulu tentang kepercayaan kepada pasangan. Ya. Kalau sudah bisa kita yang namanya membangun dan menjaga kepercayaan antara kedua pasangan, insya Allah ini akan berjalan mulus, lancar sampai nanti di akhir hayat hidup kita. Tapi begitu dalam perjalanannya kepercayaan antara satu dengan yang lain sudah mulai menurun, sudah mulai curiga, sudah mulai banyak tidak enaknya, itu ciri-ciri daripada keluarga yang akan mendapatkan banyak masalah. Nah, membangun kepercayaan inilah yang harus betul-betul ditanamkan. Nah, mudah-mudahan pasangan kedua adik kita ini satu sama lain sudah harus saling percaya dulu. Kalau sudah satu sama lain saling percaya, tidak saling curiga, tidak saling mengira-ngira, menyangka-nyangka, apalagi bersangka buruk, maka insya Allah ini akan perjalanannya menjadi mulus, menjadi nyaman, menjadi bahagia. Karena kalau sudah kita mencampuri kepercayaan ini dengan sangkaan-sangkaan, pasti itu juga tidak mendatangkan kebahagiaan dalam rumah tangga itu sendiri. Maka bangun kepercayaan, serahkan keduanya, bahwa saling menjaga kepercayaan ini adalah kunci utama kebahagiaan di dalam rumah tangga. Ibu-ibu, coba perhatikan, hari ini kan kita zaman Android, zaman HP, ya. Beda di zaman-zaman yang dulu sekali, ya. Belum ada HP. Ya, kalau mau mengabarin saja harus pakai surat, bahkan jauh sebelumnya pakai telegram atau mungkin interlokal, telepon. Nah, hari ini enggak lagi, ya, sudah bisa dibawa kemana-mana informasi itu. Nah, justru peluangnya untuk tidak percaya kepada pasangan itu sangat memungkinkan. Makanya saya ngajarin nih kepada ibu-ibu, kalau HP para suaminya, ya, punya password, Bu, dicek dulu ini suami punya HP, terus kemudian punya password, tanyakan ke mereka. Mohon maaf bapak-bapak kalau ada yang punya password, ya. Tanya ini kenapa di password, Pak? Nah, emang mama nggak bisa tahu ada apa di dalamnya. Ini bapak-bapak jadi marah ini, ya. Passwordnya bisa dibongkar. Karena bisa jadi password ini kan kunci untuk membuka apa yang ada di dalam, ya. Walaupun dengan segala kecanggihannya, si bapak-bapak itu biasanya simpen nama itu berubah, ya. Nama Fitri bisa jadi tukang semen. Jadi kalau sudah nelpon, begitu muncul, oh tukang semen. Tapi kok tukang semen ini apa yang dibangun, apa yang dibeli, kok tukang semen terus yang nelpon. Nah, maka pentingnya yang namanya menjaga kepercayaan ini adalah harus dibangun dari awal. Jadi kalau sudah terbangun rasa yang namanya saling percaya satu dengan yang lain, maka ini akan membuat lenggeng yang namanya hubungan hidup berumah tangga. Yang kedua, selain kepercayaan Bapak Ibu, ya,
selain kepercayaan yang harus kita miliki, kita juga memiliki keyakinan. Memiliki keyakinan terhadap pasangan, bahwa pasangan kita itu adalah pilihan yang paling segalanya sudah. Ya. Paling segalanya artinya dia yang paling gagah, dia yang paling ganteng, dia yang paling cantik, dia yang pokoknya segalanya dia sudah. Ya. Artinya tidak ada peluang bagi yang lain untuk masuk di dalamnya. Jadi yang namanya kita betul-betul punya keyakinan dia yang paling gagah, dia yang paling cantik, dia yang paling segalanya dalam hidup kita, maka kalau sudah penuh keyakinan terhadap itu, harus benar-benar kita jaga, harus benar-benar kita rawat, benar-benar kita ladeni, kita lindungi. Kita betul-betul memaksimalkan diri. Apalagi seorang istri kepada suami, ketika dia sudah memiliki suami, kedudukan kepatuhan seorang anak kepada bapak sekalipun itu berpindah kepada sang suami. Makanya jangan main-main dengan seorang suami. Ya. Kalau kita salah di dalam bagaimana menjaga hubungan dengan suami, itu nanti akan berkepanjangan masalahnya. Ya. Makanya hari ini yang punya suami, jaga baik-baik suaminya. Yang hari ini memiliki suami ganteng, jaga baik-baik. Jangan sampai keluyuran, jangan sampai mudah terpancing dengan godaan. Karena luar biasa godaan kita hari ini Bapak Ibu, ya. Nah, tapi karena ada modal yang pertama tadi, ya, itu yang menyebabkan kita tidak lagi yang namanya saling curiga, tidak yang namanya untuk saling bersangka buruk, karena sudah saling percaya satu dengan yang lain. Nah, modal yang kedua yakin ini adalah untuk bagaimana merasakan dan menghantarkan rasa ketenangan jiwa kita, ketenangan diri kita, tidak bersangka-sangka buruk. Karena kalau setiap kita sudah terjebak kepada sangka buruk, itu yang mengakibatkan tidak akan hadirnya kebahagiaan kita di dalam berumah tangga. Suami pergi sebentar, udah curiga bawaannya. Apalagi suaminya lambat pulang, tiap malam keluyur ndak jelas kemana. Curiga boleh, tetapi tetap saja untuk mempertahankan kepercayaan ini jangan sampai hilang, ya. Jangan sampai hilang. Harus benar-benar kita jaga. Nah, majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap apa yang dilakukan oleh istri terhadap suami ini juga butuh kehati-hatian. Kehati-hatian dalam arti bagaimana seorang istri harus patuh dan tunduk kepada apa yang dikehendaki suami. Jangan sampai suami terabaikan, suami tidak dilayani, suami dicuekin, suami tidak dilayani. Ini betul-betul harus dijaga oleh seorang istri. Tapi bukan berarti seorang suami, sekalipun dia sebagai pimpinan rumah tangga, dia yang mencari nafkah, terus semaunya dia, tentu tidak demikian yang diharapkan. Makanya disinilah harus benar-benar antara suami dan istri saling menjaga satu dengan yang lain. Karena di dalam Islam, apa yang menjadi amalan-amalan baik daripada seorang istri itu sesungguhnya adalah rizki atau yang mendatangkan rizki bagi si suami. Kalau si istri itu taat kepada Allah, kalau istri itu rajin ibadah, melakukan kebaikan-kebaikan, yakinilah kebaikan yang dilakukan oleh seorang istri itu akan mendatangkan rizki bagi para suami. Nah, sehingganya kedua-duanya harus sama-sama saling menjaga, harus bekerja sama. Jangan egonya sendiri yang dimunculkan, jangan kepentingan atau kemauan diri sendiri saja yang didahulukan.
bagaimana menjaga perasaan keduanya. Si istri pintar menjaga perasaan si suami pun juga harus mampu dan bisa menjaga perasaan istri. Kalau keduanya ini bisa berjalan sedemikian rupa, insya Allah itu akan mendatangkan kebahagiaan daripada rumah tangga kita. Nah, lalu kemudian yang selanjutnya, selain saling percaya, kemudian yakin, yang ketiga, di dalam berumah tangga ini tidak lupa kita selalu saling mendoakan antara suami dengan istri. Jadi kedua pasangan ini, baik si istri maupun suami, keduanya bersama-sama untuk saling mendoakan kebaikan si istri kepada si suami kepada istri. Jadi jangan hanya untuk dirinya saja, tetapi juga kepada pasangan kita. Kalau sudah kita saling mendoakan satu dengan yang lain, insya Allah ini juga akan terjaga. Kemudian yang selanjutnya, Bapak Ibu majelis taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bekerja sama di antara keduanya ini juga tidak hanya kepada hal-hal yang khusus. Kepada hal khusus itu maksudnya gini, kalau si suami itu sudah menjadi kewajibannya mencari nafkah bagi anak dan istri, tapi sekali waktu ada posisi yang menyebabkan si istri pun juga bisa ikut mencari nafkah, walaupun tidak diwajibkan ya. Tetapi karena ingin bekerja sama, karena ingin membangun rumah tangga bahagia, maka si istri juga ambil bagian untuk menambah dan mencari yang namanya nafkah. Tetapi yang menjadi kewajiban utama dalam mencari rezeki itu adalah suami. Nah, kalau di dalam mencari nafkah ini tidak diatur sedemikian rupa, itulah yang menyebabkan ributnya di dalam kehidupan rumah tangga. Coba perhatikan, kalau ada si istri yang memiliki pendapatan lebih tinggi dibanding suami, biasanya kecenderungannya si istri itu pasti agak tinggi tingkahnya. Ya, tinggi dalam artian bahwa dia merasa akulah yang mencari nafkah, yang semestinya suami mencari nafkah, tapi pada posisi tertentu ternyata dialah yang menjadi tulang punggung rumah tangga. Nah, ketika posisi seperti ini tidak saling pengertian, maka di sini juga bisa mengakibatkan sulit untuk mewujudkan yang namanya kebahagiaan. Ibu-ibu di rumah sebagai ibu rumah tangga bukan pekerjaannya sedikit, pekerjaannya banyak. Jangan dikira ibu-ibu yang hanya di dapur, di kasur dan di sumur itu ya, lalu kemudian tidak banyak pekerjaannya. Ternyata kalau mau jujur, pekerjaan ibu walaupun dia bukan pegawai, walaupun dia mungkin bukan karyawan, dia mengerjakan sehari-hari di rumah tangga saja, itu luar biasa jam kerjanya. Itu dari pagi dia bangun, nanti sampai jam 12, jam 1, jam 2, kadangkala belum mandi. Entah apa juga yang diurus, tapi kenyataannya seperti itu. Dari dapur masak, cuci piring, cuci pakaian, nyapu sambil ngepel, belum lagi yang namanya mengurus anak. Tahu-tahu waktu berjalan dalam setiap hari itu sampai menjelang zuhur, seorang ibu-ibu di rumah tangga yang mengerjakan dapur, kasur dan sumur tadi ternyata belum sempat mandi padahal sudah menjelang waktu zuhur. Kenapa? Karena pekerjaannya memang tidak tertulis sebagaimana karyawan, tetapi dia sudah otomatis ya, secara otomatis. Nah, kemampuan ibu-ibu dalam bekerja itu, kehebatannya dia dalam satu waktu dia bisa mengerjakan 2-3 sekaligus pekerjaan.
Ya kan Bu? Nyapu dia, ngepel masuk, cuci pakaian, langsung jemur, setrika, lengkap sudah. Belum lagi masak untuk anak, belum lagi melayani suami. Lengkap sebenarnya. Nah, posisi-posisi seperti ini, si suami jangan mentang-mentang dia mencari nafkah, lalu kemudian dia yang memiliki uang, lalu kemudian semaunya juga kepada istri. Itu yang kadangkala menjadi perang dunia di keluarga. Merasa si istri sudah dari pagi sampai menjelang zuhur belum mandi, lelah, capek. Lalu kemudian si suami pulang kerja juga, yang merasa dia bekerja seharian penuh di kantor kah dia, karyawan kah dia, kuli bangunan kah dia, merasa juga capek, sehingga masing-masing diri merasa, si istri merasa paling capek, si suami merasa paling capek. Kalau sudah merasa semuanya paling capek, maka biasanya komunikasi tidak terjalin dengan baik. Kenapa? Karena merasa tadi. Nah, semestinya bagaimana mengatasinya? Si suami sekali waktu ikut juga merasakan bagaimana lelahnya si istri bekerja di rumah, ya. Jangan sampai dia tidak mau tahu dengan urusan pekerjaan si istri. Nah, kalau ini bisa terbangun, kalau ini bisa dilakukan, insya Allah yang namanya kehidupan rumah tangga itu bisa kita rasakan dan bisa kita miliki. Adapun yang selanjutnya Bapak Ibu, karena nanti setelah menikah 1 bulan indah, 2 bulan indah, 1 tahun indah, 2 tahun indah, tapi begitu masuk nanti berikutnya sudah mulai berubah keadaan. Yang tadinya ayang terus, ya, ayang terus sebutannya, ini nanti itu bisa berubah, ya. Yang ayang ini berubah matamu, ya, berubah, oh macam-macam lah sebutannya, ibu lah yang paling tahu itu, Kalau masih dalam masa-masa indah seperti ini, dijaga betul-betul. Kalau sudah misalnya kesandung kakinya, aduh, apalagi sampai luka, sampai berdarah, kasihannya, langsung itu kita ambil bagian. Tapi kalau sudah punya anak 2, mau kesandung batu, jatuh di motor, di lumpur, nyungsep juga, kadangkala biasa-biasa saja sudah. Nah, ini harus dipertahankan, ya, respon baik kepada pasangan, walaupun itu membuat kita tidak nyaman. Biasakan untuk selalu dalam kondisi nyaman. Ibu-ibu selama ini pernah enggak mengucapkan cinta kepada pasangannya? No. Nah, jangan Bu. Kalau malu langsung, kan ada Android sudah. Ya, karena kalau kita bertatapan pada saat makan, "Pah, aku cinta padamu. Mi, aku cinta padamu." Malu misalnya, lewat HP lah. Ada yang membantu. Toh sama juga kan kalau misalnya kita enggan. Ini akan membangun hubungan yang baik. Yang mungkin dulu kita senang saja, tapi kesininya sudah tidak merasa senang. Bangun dengan komunikasi verbal seperti itu. Saya alhamdulillah sampai hari ini sekali waktu saya WA istri. Ya, I love you sayang. Ya istri jawab. Dijawab itu Bu. Nah, yang hari ini kayaknya aduh gimana ya? Kok enggak pas, merasa malu. Ya jangan malu. Karena itulah yang membangkitkan dan membangun hubungan agar kita dalam kondisi tetap bahagia. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir ibu-ibu, ya, kedua pasangan ini yang lebih utama diperhatikan adalah bagaimana memulai pelajaran tentang agamanya.
ini sebagai bekal utama kita di dalam hidup berumah tangga. Kalau pasangan itu tidak mau tahu dengan pelajaran agamanya, biasanya itu juga menyebabkan sulit terbangun yang namanya saling pengertian, saling percaya. Sehingga apa? Yang menjadi di dalam kehidupan itu selalu sangkaan-sangkaan. Maka pesan saya kepada kedua mempelai dan kepada kita semua, bangun rumah tangga itu dilandasi pemahaman terhadap agama kita. Nah, kita bersyukur di lingkungan kita ada majelis taklim. Mudah-mudahan lewat majelis taklim inilah sebagai bagian daripada upaya kita untuk bagaimana belajar sedini mungkin yang bagaimana kita beragama. Apalagi kalau sudah punya anak, jangan sampai anak-anak kita tidak tahu sama sekali tentang agama. Karena anak ini amanah, anak inilah yang kita harapkan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Kita berharap nanti kelak anak-anak kita inilah yang nanti mendoakan kita. Karena anak Adam kalau sudah meninggal dunia, terputus semuanya, kecuali salah satunya adalah anak-anak soleh dan soleha. Nah, kita doakan mudah-mudahan kedua mempelai yang hari ini bahagia diikat oleh tali pernikahan, yang mudah-mudahan akan terus menerus lenggang punya anak cucu dan punya keturunan yang soleh dan soleha, sehingga bisa mendoakan kedua orang tuanya. Mungkin itu Bapak Ibu apa yang dapat saya sampaikan di dalam majelis hari ini. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Mari kita berdoa semoga kedua mempelai dan kepada kita semua jangan karena kita merasa pasangannya sudah lama ya, sudah tua, sudah tidak kayak dulu-dulu lagi. Jangan, justru semakin tua semakin dirawat dan dijaga hubungannya ya. Jangan karena nanti kalau sudah cinta itu hilang, yang bersisa itu adalah kasih sayang ibu-ibu. Makanya kita memperhatikan ada kakek nenek yang tua banget kan, tapi masih setia, masih sayang, masih itu sisa daripada cinta yang namanya kasih sayang. Kasih sayang ini yang tidak akan luntur. Kalau cinta cenderung kepada hal-hal yang bersifat fisik, yang bersifat materi, yang bersifat nampak, tapi kasih sayang itu tidak akan melihat itu. Kalau sudah ada jasa, kalau sudah sekian tahun bersama, itu yang menyebabkan kasih sayang semakin menguat dalam hidup kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan ni'amahu wa yuqafi mazida. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa raqadana wa sujudana wa tusya'na ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syarqatil maut wa najah indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina waj'al muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.